Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu qad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka tafaqquh fiddin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita pada siang hari ini akan membawa manfaat yang banyak untuk kita dalam waktu yang sedikit. Karena manfaat atau tidaknya waktu tergantung bagaimana kita mau mengelolanya atau tidak. Ada orang yang membuang-buang waktu, akhirnya benar-benar kebuang itu waktu. Ya, ada istilahnya buang waktu. Ya, karena ya memang waktu sebegitu berharganya. 1 menit yang berlalu tidak bisa kita ulangi, berarti sudah berlalu. Apalagi kalau sekian tahun berlalu, semakin jauh. Oleh karenanya masalah umur selalu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur yang diberikan. Bagaimana kalau kita lihat dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shaliha ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, ya. Dan apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Berarti 2 hal yang Allah pertanyakan ketika kita nanti berhadapan. Apalagi kalau sudah masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Umur yang kita pakai sekarang ini sudah berlalu banyak. Alhamdulillah, yang masih muda-muda sudah hadir di majelis ilmu. Ini luar biasa. Kalau kita kan tinggal sisanya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan sisa ini masih bisa bermanfaat yang banyak untuk kita. Karena sebentar waktu yang Allah berikan untuk memperbaiki diri-diri kita. Sebelum di hadapan Allah kita berkata seperti perkataan yang barusan,
keluarkan kami akan melakukan amal-amal yang beda dengan apa yang sudah kami lakukan. Tapi pada saat itu sudah terlambat. Tapi sekarang waktu yang sedikit bisa kita manfaatkan. Ya, insya Allah. Salawat dan salam selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, yang mempertahankan sunnah-sunnahnya di akhir zaman. Kita berpegang seperti bara api. Kalau dipegang tetap panas, kalau dilepas dia akan hilang. Maka kita masih bertahan untuk berada di dalam sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita pantas untuk menyandang, ya, menyandang titel Ahlus Sunnah. Ya. Nah, apa sunnah yang dibicarakan pada hari ini adalah sunnah tentang memberi salam. Kelihatannya sepele ya, tapi ini ada hukum tersendiri yang dibicarakan oleh para ulama tentang memberi salam dan menjawab salam. Kalau salam yang dikenal, yang dikatakan dalam Islam, yaitu tahiyatul Islam. Kata tahiyat itu adalah penghormatan. Makanya kalau kita masuk masjid, kita beri penghormatan kepada masjid. Berarti kita memberi penghormatan kepada siapa? Kepada Allah. Maka hak Allah lebih besar daripada hak manusia. Seperti itu kata assalamualaikum. Baik itu ada tambahan warahmatullah dan wabarakatuh ataupun tidak. Ucapan ini disebut tahiyatul Islam. Ya, dicatat dengan baik, tahiyatul Islam. Penghormatan di dalam Islam itu adalah salam. Ya. Dengan ucapan minimal assalamualaikum. Ya. Tapi ada hukum untuk yang menjawab. Nanti kita akan urut dalil-dalilnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu amal yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai, yaitu ucapkan salam. Coba kita urut: surga, iman, cinta, dan salam. Sesuatu yang dikaitkan dengan surga ini adalah masalah yang tidak sepele. Seperti itu juga sesuatu yang dikaitkan dengan neraka juga masalahnya tidak masalah yang ringan. Berarti masalah ini berat. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidak akan kita menjadi orang yang beriman sebelum kita saling mencintai. Bagaimana kita supaya saling mencintai? Ucapkan salam. Saya udah capek Ustadz ngucap salam sama orang, tapi kok tidak timbul rasa kasih sayang di antara saya. Kok saya nggak bisa mencintai saudara saya? Yang dipertanyakan apa? Iman yang dipertanyakan. Padahal ayatnya jelas. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Ya.
Orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, kelak Allah akan tanamkan rasa kasih sayang di antara mereka. Jadi kalau kita udah ngucap salam sampai capek, tapi tidak membuat kita saling mencintai, berarti yang dipertanyakan adalah iman kita. Berdasarkan hadis ini dan ayat yang saya baca tadi. Ya. Ayat yang saya baca tadi Allah letakkan dalam surat Maryam. Surat berapa? Surat Maryam? Surat 19. Ya, benar. Surat 19 ayat ke, coba lihat ayat 96-nya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu waddah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Sesuai nggak dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi? Jadi orang yang masuk surga itu ya pasti orang beriman. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Selalu dikaitkan seperti itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Mesti dikaitkan iman, amal soleh. Tapi kenapa Rasulullah SAW dalam hadis yang barusan ini dikaitkan dengan kasih sayang dan memberi salam? Ya. Ringan ya. Ucapan kasih sayang itu adalah memberi salam. Kalau kita tidak merasakan itu, berarti yang bermasalah iman kita. Coba seperti tadi kita di depan pintu, kita saling ucapkan salam dan bersalaman. Ya. Tapi salaman kalau sama perempuan jangan. Ya. Nanti main sodorkan tangan aja. Orang yang nggak ngerti kadang-kadang yang berbuat sesuai dengan kapasitas ketidaktahuan, mau diapain? Ya kan? Mumpung masih bisa menyentuh yang bukan mahramnya, yang nanti lebih baik dicucuk kepala salah seorang di antara kalian dengan besi, ya, daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak yang bukan mahramnya ngajakin salaman, tolak. Gak ada perasaan, gak enak tuh, gak ada. Ya, sekalipun ustadznya, perhatikan itu, sekalipun ustadznya, gurunya, karena dia bukan mahramnya, ya, tidak dikecualikan. Kenapa di sebagian tempat ini dibudayakan? Ya, apa yang perlu kita pertanyakan? Apa dalil ini tidak sampai atau pura-pura tidak tahu? Padahal murid-muridnya adalah gadis-gadis remaja yang siap untuk dinikah, bukan anak-anak. Kalau anak-anak, balita. Apa balita? Enggak lebih dari 5 tahun ya. Iya. Tidak terkena hukum. Tapi kalau remaja-remaja yang hadir, salaman dengan ustadznya, sama. Boleh jadi muridnya tidak paham. Tapi kalau gurunya ikut tidak paham, berarti menanamkan sesuatu yang keliru. Ini harus waspada kita. Karena ini bukan masalah sepele. Ya.
Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan menumbuhkan rasa kasih sayang karena memberikan salam tadi, yaitu Assalamualaikum, bukan bersalaman. Ya. Oleh karenanya ada ucapan yang mungkin kita selama ini belum tahu. Ya. Maka kita hari ini kalau sudah tahu, hati-hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Al-Marwazi yang disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-sahihah. Beliau SAW bersabda, ucapkanlah salammu kepada orang yang jika kau bertemu. Ya, ucapkan salam sesama muslim tentunya yang kita kenal maupun yang tidak dengan salam. Ucapkan salam. Ya. Maka malaikat membalas salamnya untukmu. Perhatikan nih terusan hadisnya. Ya. Salammu dan salam untuk mereka. Jadi malaikat akan mengucapkan salam bagi orang yang mengucap salam dan menjawab salam. Kemudian apabila ada yang membalas salam, maka salamnya diberkahi. Jika dia tidak membalas salamnya, maka malaikat hanya mengucap salam kepada orang yang memberi salam. Sementara yang tidak membalas salam, malaikat melaknatnya. Tahu kata laknat? Ya. Kalau bahasa kita laknat apa? Dikutuk. Ya. La'anallah. La'anat malaikat itu adalah malaikat melaknat orang-orang yang tidak membalas salam. Makanya hati-hati. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum, mesti dijawab. Kalau tidak, terkena ancaman dilaknat oleh malaikat. Hadis ini sahih. Okay. Tidak ada ruginya mengucapkan salam kepada seorang walaupun tidak dibalas, nggak ada ruginya. Ya. Sekalipun kita tidak dibalas salamnya, tidak mungkin kita rugi karena malaikat sudah mengembalikan salamnya. Sudah. Mau apa lagi? Cuma bagi yang tidak membalas salamnya, tidak mau, ya, maka terkena ancaman. Nah, oleh karenanya menjawab salam itu hukumnya apa? Wajib. Memberi salam hukumnya apa? Sunnah. Ya. Tapi karena Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal, maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah anjuran yang keras. Anjuran yang keras. Ya, tapi sebaliknya membalas salam hukumnya wajib berdasarkan dalam surat An-Nisa ayat ke-86. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tadi saya ucapkan tahiyat. Dalam ayat ini ada kata tahiyat, penghormatan. Ya, tahiyatul muslim itu adalah penghormatan bagi muslim. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik
daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan penghormatan tadi? Coba lihat ada footnote-nya nggak situ? Nah, jelas kok. Penghormatan di dalam Islam, tahiyatul Islam tadi adalah memulai salam dengan ucapan Assalamualaikum. Mau ditambah? Warahmatullah. Mau ditambah? Wabarakatuh. Karena ucapan salam yang sempurna, yang dirahmati dan yang berkahi Allah adalah kelengkapan kalimat tadi. Ya. Perintah yang lain mana? Dalam surat An-Nur ayat 27. Surat An-Nur adalah surat yang ke-24. Ayat ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'sinu, ya, tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, ya, wa tusallimu ala ahliha. Ini perintah, ya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam. Ya. Kepada siapa? Kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ingat. Jadi kalau mau masuk rumah orang jangan nyelonong aja, nggak boleh. Ya, minta izin dulu. Dengan meminta izin itu ada adab. Adabnya adalah mengucap salam cuma 3 kali. Kalau 3 kali mengucap salam orang yang nggak keluar, berarti Anda tidak mendapat izin. Ya udah pulang aja. Jangan teriak-teriak terus. Dikirain minta sumbangan ente ntar. Ya. Jadi adabnya mengucap salam kalau kita datang ke rumah seseorang cukup 3 kali, nggak usah lebih daripada itu. Kalau 3 kali kita mengucap salam orangnya nggak keluar, boleh jadi dia di dalam ada urusan, kita nggak tahu. Nggak usah dipaksain. Karena kalau kita tidak tahu, ucap salamnya lebih dari 3 kali, bahkan bisa 10 kali. Waalaikumsalam. Ya. Ya kalau mengeraskan suara, memang anjuran. Gak boleh ngucap salam tuh pelan-pelan tuh gak boleh. Harus dizaharkan, harus diperdengarkan. Makanya Rasulullah SAW kalau menghadiri majelis, beliau mengulangi 3 kali dengan maksud kalau jamaahnya banyak dan tidak sampai suara beliau. Bagaimana hukumnya sekarang? Sudah ada pengeras suara, ya. Tidak perlu lagi, karena saya yakin ketika saya tadi mengucap salam, semua sudah dengar. Ya. Apakah semua orang harus jawab? Tidak. Makanya seorang alim harus tahu, nggak usah dipaksain. Kadang-kala udah pakai begini, ya, sudah sampai ke telinga bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin cuma 1 orang yang jawab, sudah cukup. Gak perlu semua ikut jawab juga, karena ini hukum. Apabila ada majelis yang besar kita mengucap salam, sebagian kalau sudah membalas salam,
sudah tercukupi. Bagaimana tentang hadis yang dilaknat malaikat tadi? Oh, tidak berlaku lagi. Itu adalah untuk perseorangan. Inilah sunnah. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang dikecualikan, ya, yang dikecualikan oleh syariat. Yang mengecualikan siapa? Ya dalil. Dalilnya di mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berkata kecuali wahyu. Ya. Tapi itu tidak kita dapati dalam Quran. Gak usah nanya begitu. Apa yang beliau ucapkan kalau dalilnya jelas, sahih, wajib diterima. Hukumnya wajib. Karena Allah selalu merendengkan kul atiya Allah wa atiya Rasul. Kemudian yang lebih tegas lagi dalam surah An-Nisa ayat 80. Coba perhatikan. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita taat kepada Allah. Kurang tegas bagaimana dalilnya? Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maksudnya dari ketaatan Rasulullah SAW, ya, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin mereka tidak melakukan kesalahan. Ya. Kemudian di mana letak dalilnya? Salam yang diberkahi dalam surat An-Nur ayat 61. Masih dalam surat yang ke-24. Saya tidak baca semua, ayatnya panjang, waktu terbatas. Saya baca sesuai dengan apa yang kita sedang bahas. Saya mulai dari wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinallahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Saya baca dari situ. Ya, antum mungkin bisa buka ayatnya. Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Ya, nanti saya akan jelaskan pendapat para ulama tentang ayat ini. Ya. Salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi barakah, ya, lagi baik. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Salam yang ditetapkan di sisi Allah, ketika pertama Allah menciptakan Nabi Adam, lalu mengutusnya untuk memberi salam kepada para malaikat. Dan Allah berfirman, salam itu akan menjadi salam untuk umatmu, yaitu umat manusia. Ya. Ketika Nabi Adam hanya mengucapkan Assalamualaikum, dijawab oleh para malaikat, Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Kemudian ada dalil ketika malaikat titip salam kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau membalas alaihi salam warahmatullah wabarakatuh. Kenapa?
Karena salam yang diberi rahmat oleh Allah dan diberkahi. Ya, jadi kalau jawab berdasarkan dalam ayat tadi, dalam surat An-Nisa ayat 86, semestinya perintah pertama itu harus lengkap. Karena Allah memerintahkan apabila seseorang mengucap salam kepadamu, balas yang lebih baik. Kalau nggak bisa, baru yang serupa. Jadi pilihannya yang mana? Seandainya kita mengucap salam kepada seseorang, cukup Assalamualaikum. Jarang ya kalau kita lihat orang memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi, jarang. Kecuali dalam forum-forum resmi seperti ini ya. Umumnya kita kenal seseorang memberikan salam dengan dicukupkan Assalamualaikum. Yang jawab karena perintah. Ya, balaslah yang lebih baik daripada itu. Kalau bisa yang paling baik. Ya. Kan ada baik, ada lebih baik, ada paling baik. Mau milih yang mana? Saya mau pilih yang baik aja ya, monggo silakan. Ya. Tapi kalau orang yang memilih mesti secara akal pasti yang paling baik. Ya. Paling baik. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Kalau kita mau yang lebih baik, seperti yang dijawab oleh para malaikat. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ketika pembalasan sebagaimana yang disampaikan oleh dalil yang barusan saya baca, yaitu lengkap dengan barakah, maka dijawab dengan Assalamualaikum tadi dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Allah katakan apa tadi? Yang lebih baik atau yang serupa. Jadi kalau umpama kita hanya balas Waalaikumsalam, cukup, tidak tercela. Tapi tidak kita memilih yang terbaik. Ya, sedangkan kita maunya pahalanya lebih ya. Siapa di antara kita yang tidak mau pahala yang lebih? Ya, tentu kita semua akan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim yang lain adalah 6. Salah satunya adalah apa? Maka ucapkan salam kepadanya. Makanya di sini ada perintah. Ucapkan salam kepadanya. Kalau kita bertemu, ucapkan salam dengan tujuan apa? Supaya terjadi kasih sayang di antara kita. Harus yakin dulu. Kalau kita belum yakin dengan sabda Rasulullah SAW, makanya selama ini mungkin kita belum yakin. Maka di antara kita tidak timbul kasih sayang ya. Coba kalau kita yakini bahwa ucapan salam saya karena niatnya ingin mendapatkan kasih sayang dari saudara saya, insya Allah, Allah yang menanamkan kasih sayang di antara kita. Ya, kalau Allah yang menanamkan kasih sayang di antara kita, siapa pula yang bisa mencegahnya? Ya, karena hati milik siapa? Milik Allah. Ya, hati ini dikuasai oleh Allah. Kalau Allah mau, Allah berikan kasih sayang di antara kita. Makanya kita berharap hendaknya sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, Allah tanamkan kasih sayang di antara seorang muslim. Ya. Kemudian apabila seorang mengucapkan salam kepada jamaah tadi, boleh semua menjawab
tapi hukumnya cukup dijawab oleh satu orang saja yang menjawab, yang lain sudah terlepas dari kewajibannya. Ya. Tapi kalau semua ingin menjawab, berarti ingin mendapatkan fadilah, keutamaan. Ya, keutamaan dalam menjawab salam. Tapi kalau satu orang saja sudah menjawab, sudah terlepas hukumnya untuk yang lain. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, salam seseorang dari jamaah sudah mewakili jamaah yang lain. Jikalau mereka melewati lainnya dan salam salah seorang di antara semua yang duduk, sudah mewakilinya. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, hentikan ucapan salam pada kalimat al-barakah, sebagaimana penjelasan Allah tentang hambanya yang soleh dalam firman-Nya dalam surat Hud. Nah, ini yang lengkap nih. Dalam surat 11 ayat 73, perhatikan. Wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti. Ya, ini tambahan daripada assalamualaikum atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nggak ayatnya? Ya, dalam surat Hud ayat 73. Surat 11. Betul nggak? Karena malaikat yang berkata di sini tuh, qalu a'tajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah, ya, rahmat Allah dan barakahnya dicurahkan atas kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Ya. Kemudian dilarang kita mengucap salam hanya dengan kalimat alaikas salam. Tidak boleh. Ya. Mungkin ketemu alaikas salam. Beberapa hadis menjelaskan tentang ini yang diriwayatkan oleh Jabir bin Salim Al-Uzaimi radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan alaikas salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mengatakan alaikas salam, akan tetapi katakanlah assalamu alaika. Ya. Kenapa tidak boleh? Apa bedanya alaikas salam dan assalamu alaika? Dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mengatakan alaikas salam karena sesungguhnya alaikas salam itu untuk orang yang telah mati. Jadi kalau antum mau ucapkan kepada orang mati masuk kubur, itu baru pakai kalimat alaikas salam. Ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar, apa yang kita biasa ucap masuk kayak ini ya. Karena itu salam untuk orang mati. Kalau untuk orang hidup yang didahulukan apa? Salamnya dulu baru alaika. Ya. Atau secara ini yang umum dipakai, jarang kita mengucapkan assalamu alaika. Tapi di zaman Rasulullah SAW, para sahabat kalau ketemu Nabi SAW mengucapkan ya assalamu alaika ya Rasulullah. Ya.
Kemudian disunnahkan mengulangi sampai 3 kali apabila, nah di sini, apabila jamaahnya nggak dengar. Tapi kalau sudah dengar, dengan sendirinya cukup 1 kali. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara maka beliau mengulangnya sampai 3 kali, dan jika beliau mendatangi satu kelompok kaum yang begitu banyak, maka beliau ucapkan salamnya sampai 3 kali. Maka disarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, perkara ini berlaku ketika jamaahnya sangat banyak, yaitu apabila disangka bahwa salam itu belum didengar, maka boleh untuk mengulanginya salam 2 kali atau 3 kali, dan tidak diperbolehkan lebih dari 3 kali. Nah, ini dalilnya tadi. Jadi kalau mengucap salam jangan sampai lebih dari 3 kali, ya. Nah, kemudian disunnahkan untuk mengeraskan suara, karena yang diucapkan salam harus dengar. Kalau nggak dengar nggak usah dibalas, ya. Apalagi kalau mengucap salamnya dalam hati gitu. Gak ada tuh sunnahnya ngucap salam dalam hati, itu nggak ada, ya. Harus dizaharkan, ya, harus terdengar. Bagaimana mungkin orang mau menjawab kalau tidak dengar, ya kan? Maka ini sunnahnya mengeraskan suara. Untuk apa? Untuk didengar oleh lawan bicara, ya. Kecuali kepada wanita-wanita yang bukan mahram, ini memang tidak disunnahkan wanitanya menjawab, karena keumuman dalil semua yang ada pada wanita adalah aurat, maka suara termasuk di dalamnya, ya kan? Nah, kita sembarangan kalau ketemu ucap salam, ibu-ibu nggak ngerti juga, waalaikumsalam. Kalau kata bahasa Betawinya lenje, ngerti gak? Apa itu ya? Saya juga bisa ngomong, nggak bisa, artinya juga nggak ngerti saya, tapi sering diucapkan itu. Apa itu ya? Coba ibu-ibu tahu nggak? Nah, itulah maksud saya. Iya. Berarti ibu-ibu lebih paham dari saya, ya. Karena mengucapkan suara keras, begitu juga orang yang menjawab, bagi yang mengucapkan salam dengan suara pelan tidak akan mendapat pahala, ya, kecuali pada keadaan-keadaan yang dikecualikan sebagaimana disebutkan nantinya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad asar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari jalan Sabit bin Ubaid, dia berkata, saya mendatangi sebuah majelis yang di dalamnya terdapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, jika kamu mengucapkan salam maka perdengarkanlah, karena sesungguhnya salam engkau akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan, ya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa di antara petunjuk Nabi SAW adalah memperdengarkan salam kepada yang mengucapkan salam kepada beliau. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, perintah untuk menyebarkan salam merupakan argumen bahwa salam dengan suara yang pelan tidak cukup. Tidak cukup, ya, harus jelas dan terdengar. Barulah yang menjawab berkewajiban. Kalau dia ngucapnya nggak jelas aja nggak usah dijawab, ya, itu kata para ulama. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, sunnah mengucapkan salam adalah dengan mengeraskan suara, sehingga yang diberi salam memperdengarkan ucapan salam tersebut. Apabila dia tidak mendengar salam tadi, maka tidak dikatakan telah mengucapkan salam dan tidak wajib untuk menjawab salamnya, ya. Di antara sunnah adalah menyamaratakan salam. Maksudnya adalah mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak, ya. Yang penting dia muslim, ya. Bagaimana kalau kita udah ngucap salam ternyata dia bukan muslim? Ya sudah terlanjur, mau diapain? Ya, kan ada gaya sekarang.
gaya orang yang bukan muslim tapi seperti muslim, pakai peci, pakai baju koko, ya, tapi ternyata dia bukan muslim. Tapi kita lihat zahirnya kan, zahirnya ya kita mengucap salam karena ada ciri-ciri orang muslim. Ya kalau itu di luar kebiasaan. Ada beberapa orang saya lihat sekarang mirip-mirip, padahal dia bukan Islam, ya. Padahal memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani adalah haram. Haram hukumnya. Tidak boleh memulai salam kepada mereka. Ya. Memberi salam yang haram. Menjawab boleh nggak? Nanti kita akan selesaikan. Ya. Baik. Saya teruskan. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah jika ucapan salam disampaikan hanya terhadap orang yang dikenal saja. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan seorang mengucapkan salam kepada seseorang lainnya dan tidaklah ia mengucapkan salam kecuali hanya kepada yang dikenalnya. Maka kita diperintahkan untuk mengucap salam baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Ya. Jadi kalau kita umpama ketemu orang, ciri-cirinya sudah ada muslim atau apalagi kita kenal dia adalah seorang muslim, maka kita disunahkan untuk memberikan salam dan diwajibkan untuk menjawab salam. Udah capek belum? Bu? Udah capek belum duduknya? Belum. Baik. Disunahkan bagi yang datang mendahului ucapan salam. Nah ini orang masuk yang berkewajiban itu yang ucap salam orang yang datang, yang duduk nggak usah jawab, nggak usah mulai duluan. Ini orang belum mengucap salam kok udah dijawab. Iya tuh, ini pelecehan namanya, tidak boleh. Ya. Ini adalah sunnah mengucap salam adalah bagi seorang yang baru datang, mengunjungi, mendahului dalam memberi salam tanpa saling menunggu. Dan telah lalu pembahasan tentang 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang pertama mengatakan, Assalamualaikum. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun apabila mendatangi seorang atau beberapa orang yang sedang duduk-duduk, maka hendaklah yang mendatangi memulai salam kepada setiap orang yang mendatanginya, baik seorang anak yang masih kecil atau orang yang sudah dewasa. Ya, perhatikan hadis yang saya baca barusan. Ada 3 orang yang datang. Yang dipuji oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mengucap salam yang lengkap tadi. Maka sehubungan dengan pembahasan kita pertama tadi, ya, ada yang datang cuma mengucap Assalamualaikum. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang dalam waktu yang sama mengucapkan 3 model salam. Tidak disalahkan, tapi yang dipuji adalah yang lengkap mengucap salam. Kenapa? Karena kita masuk secara resmi. Ya kan? Kemudian disunnahkan orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit kepada orang yang banyak. Yang kecil memberi salam kepada yang lebih besar. Ini adab. Ya. Berkaitan dengan masalah ini ada beberapa hadis yang sahih. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan. Hendaklah orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Dan hendaklah yang memberi salam orang yang kecil kepada orang yang besar. Ya. Ini semua adalah sunnah. Jadi kalau kita lewat, ada orang kendaraan, ada orang yang jalan kaki. Jadi yang berhak memberi salam itu adalah orang yang berkendara. Ya.
Lalu kalau kita bertemu dengan orang yang lagi duduk, yang berjalan, yang berhak untuk memberi, yang diperintah itu orang yang berjalan yang memberi salam. Begitupun yang kecil memberi salam kepada yang lebih besar. Ya. Sebagian ulama menjelaskan tentang hikmah. Mengapa didahulukan untuk mengucapkan salam anak kecil kepada yang dewasa? Merupakan ini adalah penghormatan untuk kemuliaan. Ya. Dan begitu pula sepantasnya orang yang berkendara harus mengucapkan salam kepada yang berjalan. Ini menandakan tawadu. Ya. Jangan mentang-mentang di atas mobil, wah saya kan lebih tinggi, Anda kan lebih rendah. Wah, itu kebalik. Ya. Justru yang merasa lebih tinggi harus memberi salam kepada orang yang merasa yang direndahkan. Ya, ini hikmah ya. Nah, masalah, apakah seorang yang menyalahi hukum tersebut mendapat akibat perbuatannya? Semisal jika yang besar mengucapkan salam kepada anak kecil, yang duduk kepada yang berjalan, yang berkendara, ya, yang berjalan kepada yang berkendara, tidak ada dosa, tidak dikatakan berdosa, tapi tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedikit lagi. Saya cukupkan, nggak lama-lama juga, saya juga capek kalau ngomong terus. Ya. Tapi kan dulu kita udah bicara, yang dengar pasti lebih capek daripada yang ngomong. Ya. Apakah bertemu orang yang sama-sama berjalan atau yang sama-sama berkendaraan? Ya. Siapa yang memberi salam duluan? Jika demikian keadaannya, maka hendaklah yang lebih mudah memberi salam kepada yang lebih tua. Pertama, berdasarkan hadis yang lalu, seandainya umur mereka sama, juga dari sisi manapun mereka sama, maka yang lebih baik di antara mereka berdua adalah yang paling pertama memulai salam. Karena diriwayatkan dari hadis, dua orang yang saling memboikot salah satu dengan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang lebih mulia dari keduanya adalah orang yang pertama memberi salam. Jadi kalau sama-sama, ya siapa yang mau memulai duluan, itu yang lebih baik. Ya. Kemudian apabila bertemu dua orang yang sedang berjalan, kemudian ada yang menghalanginya seperti pohon atau pagar atau yang lainnya, apakah disyariatkan juga untuk mengucapkan salam jika kita bertemu? Dijawab iya. Ya, disyariatkan bagi mereka untuk saling mengucapkan salam walaupun mereka bertemu berulang-ulang. Ya. Setelah ada yang menghalangi, entah itu dinding, entah pohon, kalau kita tahu dia ada di balik itu, tetap memberikan salam. Ya, padahal orangnya nggak kelihatan ya. Tapi kita tahu. Kita kadang-kadang mengenal orang dengan suara ya Pak. Ya, oh ini sepulan ini suaranya. Ya bisa kita kenal. Kemudian apabila seorang yang telah dewasa mengucap salam kepada anak-anak, sebaliknya apakah hukumnya wajib untuk menjawab? Apabila seorang laki-laki dewasa memberi salam kepada anak-anak, maka bukan suatu kewajiban bagi anak-anak untuk menjawab salam. Karena anak-anak tidak terkena hukum. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, diangkat kalam, yaitu tidak dianggap dosa anak kecil sampai dia dewasa. Jadi kalau anak-anak kita ucapkan salam, dia nggak jawab, berarti dia tidak terkena dosa, dan itu tidak wajib. Ya, yang wajib bagi orang yang dewasa. Ya, nah ini terakhir, mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Sebagian ulama melarang seorang laki-laki memberi salam kepada wanita yang bukan mahram, ya, karena ini dikhawatirkan ada fitnah. Kecuali aman dari fitnah. Namun sebagian ulama memberi rincian. Apabila wanita asing tersebut adalah seorang wanita muda dan cantik, maka ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika kepada wanita yang sudah tua
maka itu diperbolehkan. Ya. Ini pendapat yang dikemukakan oleh ijtihad Imam Ahmad. Saleh berkata, saya bertanya kepada ayahku, yaitu Imam Ahmad, ya, bolehkah memberi salam kepada perempuan? Maka beliau menjawab, adapun jika ia seorang wanita yang tua, maka diperbolehkan. Dan jika ia seorang gadis yang masih muda, maka janganlah kamu berbicara dengannya. Artinya jangan memberi salam. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, seputar permasalahan ini, memberi salam hanya kepada wanita yang telah tua, wanita mahram ini adalah pendapat yang terpilih. Sementara alasan larangan sudah jelas, yaitu menutupi celah-celah yang mengarah kepada fitnah. Fitnah itu apa? Cobaan. Aduh, suaranya bagus banget ya. Biasa kan begitu ya. Dari suara pindah ke hati, nanti pindah kemana-mana. Ya, pertama dari mata, suara, pindah ke hati, nanti pindahnya kemana-mana ya. Nah ini larangan. Larangan syariat jangan dianggap sepele. Mudah-mudahan ini dulu yang kita bicarakan. Yang akan datang kita teruskan masalah ini. Masih banyak persoalan-persoalan tentang adab memberi salam. Ya, kalau mau dihitung halamannya ada 20. Saya baru 6 halaman bicaranya. Waktu sudah berlalu banyak. Ya, sisanya masih 14 halaman lagi. Insya Allah bulan depan. Insya Allah ya. Kalau tidak terhalang oleh sesuatu. Sisanya kita pakai untuk tanya jawab. Silakan. Kecuali antum sudah bertanya, apa yang ada di diktat ini saya jawab. Tapi kalau yang belum bertanya tentang hal yang terkait dengan ini, maka saya simpan untuk yang akan datang. Silakan. Ini tulisannya dulu ini. Ibu-ibu mau nanya dulu. Ya. Jadi yang akan datang halaman yang ke-7 ya. Baru 6 halaman yang kita bahas. Masih ada 14 halaman. Nah, ini udah ngucap salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya harus jawab kan? Walau dengan tulisan tetap harus jawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, kalau kita keadaan sholat ada yang mengucapkan salam, bagaimana? Wah, bagus pertanyaannya nih. Ya, saya nggak bawa hadiah kita. Kalau bawa hadiah kita kasih hadiah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sedang sholat dan mengucapkan salam ada 4 pendapat. Semuanya disahihkan. Pertama, beliau salam dengan isyarat, menjawab salam dengan isyarat. Isyaratnya pertama, ya, sebagian ulama, sebagian sahabat meriwayatkannya, beliau mengangkat tangan, punggung tangannya di atas, telapak tangannya di bawah. Sedang sholat padahal beliau. Kedua, dengan jari beliau. Ketiga, dengan anggukan kepala beliau. Ya. Jadi kalau bukan berarti tidak boleh. Boleh. Kita boleh mengucap salam kepada orang yang sedang sholat. Cuma tidak lazim. Betul nggak? Tidak boleh menjawab dengan perkataan. Tapi dengan isyarat. Dan ini sudah banyak riwayat yang sampai kepada kita. Tadi kan sudah saya katakan, padahal hal ini ada dalam pembahasan, tapi karena sudah ditanya, ya saya harus jawab. Betul nggak? Pertama dengan tangan, tidak bertentangan dengan jari, lalu dengan anggukan kepala. Ya, jadi diperbolehkan. Ya, ini kita letakkan padahal di halaman-halaman yang sudah hampir mendekati habis. Ya, sudah, berarti boleh. Jadi menjawab salam dalam keadaan sholat dengan isyarat. Dan ini sudah diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah mafhum di kalangan ahlul ilmi. Ya.
hukumnya berjabat tangan dengan adik ipar laki-laki bagaimana Ustadz? Tetap tidak boleh. Karena adik ipar baik laki-laki, saya tambahkan yang perempuan juga. Emang adik ipar laki aja? Emang antum nggak punya adik ipar yang perempuan apa? Ipar itu kata Rasulullah SAW fitnah paling besar. Bahkan ada ulama mengatakan maut. Ya, maut itu apa? Iya, Masya Allah ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ipar bukan mahram. Mahram temporer. Apa artinya mahram temporer? Selama kakaknya atau adiknya masih jadi istri dan suami kita, maka haram untuk dinikah. Karena tidak boleh ya menyatukan dua wanita dalam keadaan satu masa. Itu ayat. Ya, Allah dulu pada masa jahiliyah boleh. Ya, boleh seorang laki-laki menikahi dua wanita kakak adik. Tapi setelah ayat ini turun, nggak boleh. Tidak boleh lagi. Maka kalau yang namanya temporer, kenapa dikatakan temporer? Karena bisa dinikah. Ipar itu bisa dinikah kalau sudah tidak bersama kakak atau adik. Makanya dalam istilah masyarakat kita ada naik ranjang, ada turun ranjang. Saya rasa kalimat ini sudah dikenal, betul ya? Di masyarakat kita sudah biasa kok. Dia nikah dengan naik ranjang. Apa maksudnya sudah tahu? Berarti dia menikahi kakaknya. Kalau turun ranjang, dia menikahi adiknya. Tapi harus dalam masa yang lain. Tidak boleh dalam masa yang sama. Tidak boleh dua wanita dinikahi oleh seorang wanita dalam masa yang sama. Surat berapa? Ayo. Surat An-Nisa. Ya, maka jangan salaman, tidak boleh. Habis tidak enak Ustadz, loh, kok pakai tidak enak sih, ini hukum kok. Panjang nih ayatnya nih. Dalam surat An-Nisa ayat 23. Saya persingkat aja ya. Saya baca. Mana? Di akhirnya aja kalau mau dibaca. Diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Haram. Ya, kecuali yang telah terjadi pada masa yang lalu. Dulu pernah. Ya, masa jahiliyah boleh kakak adik dinikah dalam satu perkawinan. Jadi pada masa yang sama boleh. Ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi kalau setelah ayat ini turun tidak boleh lagi. Maka dia bukan mahram, bisa dinikah suatu saat kalau memang sudah tidak bersama wanita tersebut atau laki-laki tersebut. Dah. Apalagi? Tadi bapak-bapak kayaknya ada yang angkat tangan. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendapati orang saya juga ketika ke tempat rumah kosong, tempat-tempat yang sepi, yang dianggap sedangkan dan sebagainya, kita memberikan salam. Itu apakah ditanyakan? Baik. Jadi yang pertama saya. Nah yang kedua, salam memberi salam dengan salaman apakah sepaket? Ada fadilah tersendiri enggak dengan salaman? Baik. Sama laki-laki atau Iya. Di zaman sahabat atau di zaman Rasulullah SAW biasanya bersalaman sebelum bersalam mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Adapun rumah kosong, sebagian ulama diantaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan dalam surat 24 ayat 61 yang sudah saya baca tadi, apabila kau memasuki rumah-rumah ini, sebagian ulama mengatakan rumah-rumah mana saja yang kosong, kalau kita masuk ada asar Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila kalian memasuki rumah kosong maka ucapkanlah assalamu alaina wa ala ibadallahis salihin. Itu menjadi salam untuk dirimu sendiri, ya. Assalamu alaina wa ala ibadallahis salihin. Salam sejahtera untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, itu merasakan biarpun kosong begitu ucapannya. Dan ini asarnya Ibnu Umar. Dan ini diamalkan oleh para ulama. Jadi kalau kita masuk rumah kosong atau tempat yang tidak berpenghuni, tidak mesti rumah, atau kita masuk masjid yang tidak ada orang di dalamnya, ini ada rincian. Nanti kita akan bahas, ini ada di dalam pembahasan ini. Karena sudah ditanyakan, maka saya harus jawab sekarang. Kalau saya bilang nanti aja bulan depan saya jawab, tidak enak. Masa harus nunggu bulan depan? Karena sudah disegerakan pertanyaan, tapi dalam pembahasan ini ada persoalan itu. Jadi mengucapkan salam masuk ke rumah kosong atau ke tempat yang tidak berpenghuni, ya, atau masjid, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, atau masjid yang tidak ada orang di dalamnya, maka kita ucapkan apa tadi? Assalamu alaina wa ala ibadallahis salihin. Ya, udah saya jawab. Apalagi? Ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Nggak nanya, saya pulang nih. Bapak-bapak? Baik, silakan. Bacakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang memberi salam kepada menelpon atau yang menerima telepon, bagaimana hukumnya? Tetap sama. Dah. Begitu angkat telepon, kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Yang mendengar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya kembangkan. Bagaimana kalau orang WA? Ya, orang kan tulis, balas dengan tulisan. Karena yang itu nggak tahu kalau Anda tidak balas dengan tulisan. Ya, umpama nih, saya baca nih WA. Antum kirim WA ke saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang nggak denger ya. Untuk apa? Nggak manfaat. Maka balas dengan tulisan juga. Ya, karena dengan tulisan dia bisa baca juga balasan. Maka kalau sudah diucap salam, baik telepon, pakai email, pakai WA, pakai chatting, apa saja sekarang mesti dijawab, wajib dijawab. Ya, nggak boleh baca Assalamualaikum terus saya jawab sendiri Waalaikumsalam. Loh, ente nggak dengar gue yang dikasih. Tetap harus balas dengan tulisan supaya sampailah tulisan kita kepada orang yang mengucap salam tadi. Cukup jelas? Ya. Ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu ngucap salam sama pohon. Apalagi ada kata angker. Nah, saya tidak tahu itu angkernya apa itu.
Yang ada sunnahnya dianjurkan apabila kita lewati satu tempat yang menyeramkan atau tempat-tempat yang baru bahkan, ya, apa yang kita ucapkan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh. Jadi nggak ngucap Assalamualaikum pohon angker, nggak ada. Nggak ada tuh. Wallahu alam. Saya tidak tahu ya, saya tidak tahu itu. Yang saya tahu kalau memasuki tempat-tempat yang seperti itu memang Rasulullah anjurkan. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung dari kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejahatan yang engkau ciptakan ya Allah. Begitu ya. Ada lagi? Oh, ini ada yang tulisan ini. Pertanyaan. Kami punya anak umur 3 tahun dan 4 tahun mungkin. Kami ajak sholat di masjid. Tapi anak kami jalan sana, jalan sini, suara anak kami keras dan agak terganggu. Bukan agak, ini bukan agak terganggu, memang sangat mengganggu. Ya, jamaah yang lain betul di dalam sholat, ya, sedang zikir, doa dan ini. Maka Syekh bin Baz rahimahullah berkata, mengajak anak yang mumayyiz itu yang sudah bisa diatur, yang dia tidak keluar dari saf. Kalau anak kecil itu mengganggu, lebih baik tidak usah diajak. Nanti ada yang ngomong, astagfirullah, ini anak siapa sih? Gitu. Mana Bang Jaya? Hah? Bang Jaya kemana? Ini pernah terjadi di tempat Pak Jaya tadi. Maka saya tadi ngomong, orangnya kemana itu? Hah? Oh, tidur dulu. Jadi pernah terjadi seperti itu, berisik, mengganggu orang lain. Bahkan pernah terjadi di kampung kami itu, orang taruh kacamata depan, lari dia keinjak kacamata, baru beli lagi kacamata dia, mahal lagi ya Allah. Ini akan. Tapi jawaban ini artinya ini ijtihad. Bukan berarti tidak boleh bawa anak-anak, tapi anak-anak yang sudah mumayyiz. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan 7 tahun. 7 tahun itu baru dididik dia suruh sholat. 10 tahun baru ini masih 4 tahun, 3 tahun, lari sana, lari sini, ganggu. Tapi kalau ada juga saya pernah lihat 4 tahun anak, Masya Allah, sudah bisa diatur. Dia diam, walaupun dia lihat sana, lihat sini, tapi dia tidak bergerak dari saf. Karena anak kecil tidak memutus saf. Nah, ini perlu diketahui juga. Ya, anak kecil ada di antara saf orang dewasa, tidak terputus, tetap nyambung. Walaupun yang berdiri sebelah kita anak-anak, tetap tidak terputus. Jelas? Kemudian pertanyaan kedua, ya, bolehkah kami melarang anak tersebut untuk tidak ikut ke masjid? Ya bolehlah, orang nggak bisa diatur, jangan diajak, ya. Hah? Apa? Bolehkah kami melarang anak tersebut untuk tidak ikut ke masjid? Ya boleh. Jangan diajak, karena dia akan menjadi pengganggu. Kecuali anak tersebut sudah bisa diatur. Umur berapa? Ya sudah, kan baru tadi udah saya omongin. Umur berapa anak mulai bisa diajak ke masjid? 7 tahun. Memang Rasulullah SAW menganjurkan, ya, perintahkan anak-anakmu dalam usia 7 tahun mereka untuk sholat. Kalau 10 tahun nggak sholat, pukul. Ya, karena 7 tahun yakin itu sudah bisa diarahkan. Tapi ada juga, saya tidak pungkiri, ada 4 tahun mungkin tapi sudah bisa diatur. Maka tadi jawaban daripada pertanyaan udah pernah dijawab. Yang sudah bisa diatur boleh diajak. Kalau belum bisa diatur lebih baik ini dulu, dididik dulu ya.
Itu. Dah. Apalagi? Ini udah saya jawab nih. Ada 3 pertanyaan berarti kan sini kan? Bapak-bapak ada yang mau tanya lagi? Ya. Boleh. Masih masalah agama toh? Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ditanyakan tentang amal jariah masjid. Jadi seseorang memberikan amal jariah masjid, kemudian oleh DKI masjid belum direalisasikan ke bangunan masjid. Ya. Kemudian orang tersebut sudah meninggal. Gimana tentang pahalanya? Ya. Seorang yang memberikan dengan niat sudah sampai, pahala sudah sampai, walaupun belum terrealisasi. Ya. Karena niat awalnya kan untuk membangun masjid. Walaupun mungkin masjid itu belum dipergunakan, tapi niat kita untuk tersebut sudah Allah sampaikan. Ya, jangankan yang sudah menyumbang, baru niat nyumbang aja dapat pahala 1, direalisasikan sudah nyumbang, maka Allah lipat gandakan, terserah mau berapa Allah lipatkan. Boleh jadi 10, Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi 10, boleh jadi 100, boleh jadi tak terhingga. Halaman 20. Dari tadi belum baca hadisnya. Jadi yang penting kita sudah melakukan niat, sudah sampai. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tolong baca. Jadi niat saja sudah sampai, apalagi kalau sudah menyumbang. Walaupun memang belum dipergunakan, tapi Allah sudah sampaikan. Ya, ya syukur-syukur biasanya ada pengganti, ya, pengganti pengurus bisa dilanjutkan, gitu ya. Ya baca. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat yaitu kebaikan dan sayyiat yaitu kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, dan jika ia berniat melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka dicatat untuknya 10 hasanat. Mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayyiat lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika jadi itu dilaksanakan maka ditulis baginya 1 sayyiat. Iya, udah sampai insyaallah. Ya. Ya. Kalau uang tersebut disalahgunakan, Tanggung jawab orang tersebut. Yang nyumbang udah nggak ikut campur dalam masalah itu. Yang tanggung jawab di hadapan Allah adalah yang menerima sumbangan. Umpama kita nyumbang dengan niat untuk bangun masjid, lalu dipergunakan untuk hal yang lain, tanggung jawab dia. Kalau itu harus kita urusi juga, berat sekali, nanti orang nggak beramal nanti. Yang penting Allah sudah catat niat, apalagi sudah dibarengi perbuatan. Sekurangnya 10 bisa jadi 700, karena dalam ayat setiap bulir itu 100 lalu dikali berapa tuh? 7 ya? 7 bulir kan? 700. Maka dengan ayat itu ulama berkata 1 dibalas 700 dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Itu dalil yang mengatakan 1 dibalas 700. Ya. Tapi hadis ini bisa lebih dari itu. Ya, bisa lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Baca surat Al-Baqarah 261. Ya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, lalu tadi. melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ya. Ya kan?
Berarti hitungannya berapa tuh? 1 dibalas 700. Ya kan? Gitu maksudnya. Cukup? Masih ada yang mau nanya? Iya. Jika perempuan sholat berjamaah, mengucapkan aminnya dapat atau disirkan? Disirkan. Iya. Dimanapun mereka berada, hukum asalnya sir, karena ada suara didengar oleh laki-laki. Sir tetap berlaku dalil umum. Mereka juga mengaminkan aminnya imam, karena bersamaan dengan itu maka malaikat akan mengaminkan juga dan diampuni dosa-dosanya. Bagaimana? Cukup, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil, hak Allah lebih besar. Tidak ada dalil untuk memutus sholat kecuali secara syar'i. Ya, umpama ada bahaya yang mengancam, kita lagi sholat, tahu-tahu anak kecil lari, ini pengen kecemplung, entah di mana gitu ya, itu dahulukan. Ya, karena menolong orang itu adalah yang tidak bisa ditunda. Lalu setelah itu kita bisa teruskan sholat. Tapi kalau ada panggilan orang tua, saya tidak tahu dalilnya, kita jawab. Ya, biasanya kita mengeraskan bacaan supaya orang tua kita tahu bahwa kita sedang sholat. Ya, iya begitu. Begitu. Jadi memang tidak ada kita umpama terus putus sholat, terus itu kan hak manusia. Itu hak Allah lebih utama daripada hak manusia. Ya. Gitu. Siapa lagi tadi yang angkat tangan? Cukup ya? Berarti udah gak ada yang nanya ya? Oh. Saya tunggu. Ya, apa? Digendong. Kalau memang anak kecil yang tidak bisa diatur, lebih baik digendong anaknya. Ya, posisi kita tetap dalam keadaan menggendong anak. Rasulullah SAW pernah melakukan seperti itu. Ketika beliau sujud, beliau ruku, beliau letakkan, lalu sujud sampai ada kisah Hasan dan Husain main-main di punggung beliau. Tidak ada alasan untuk memutus sholat. Ya kalau memang itu bahaya tadi kan. Iya, kalau memang itu membahayakan ya boleh, tapi tidak memutus sholat. Tetap sholat berkelanjutan. Ya, seperti itu. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.